Taib, kita masuk dalam contoh yang lain tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak. Ya, kita tahu di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina raufur rahim. Beliau sangat pengasih dan penyayang terhadap kaum mukminin. Ini sifat utama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kasih sayang beliau ya bahkan terhadap para anak-anak. Tawadhu beliau terhadap anak-anak, dan Rasulullah SAW tawadhunya luar biasa. Jangankan terhadap kepada siapa saja beliau tawadhu. Sampai disebutkan dalam satu hadis ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, gemetar di hadapan Nabi. Karena haibahnya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu ini Muhammad, utusan Allah. Maka dia pun gemetar. Maka Nabi mengatakan, hawin ala nafsik, santai aja, santai saja. Inna ma ana ibnu imra'atin min nisa'i Quraisy ta'kulul qadid, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, santai saja, saya ini adalah manusia seperti kalian, hanyalah seorang anak dari wanita Quraisy yang juga wanita tersebut makan al-qadid. Al-qadid adalah sejenis makanan yang biasa. Artinya seakan-akan Nabi berkata, kalau dalam istilah kita, enggak usah khawatir, saya ini juga seperti kamu, kita sama-sama makan beras. Agar orang tadi tidak gemetar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menenangkan hatinya. Bukan malah ada orang gemetar di hadapan kita, kita ambil manfaat. Ya, saya memang orang hebat. Jadi membuat orang semakin takut, semakin tunduk. Tidak, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hawin ala nafsik, santai aja. Saya ini hanyalah anak seorang wanita Mekah yang juga makan sebagaimana yang kalian makan. Sehingga orang tadi pun menjadi menjadi tenang. Bahkan yang menakjubkan dalam Sahih Al-Bukhari, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah menuju Madinah, banyak kaum Ansor yang belum melihat Nabi. Mereka didatangi oleh Mus'ab bin Umair, didakwahi, dan banyak kaum Ansor yang masuk Islam, dan mereka mendengar Muhammad akan datang dari Mekah menuju Madinah berhijrah. Dan mereka keluar berhari-hari menanti kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu ada 4 orang, ya, Nabi dan Abu Bakar, dan juga ada Abdullah ibnu Uraiqid, penunjuk jalan, dan satunya pembantu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka akhirnya masuklah Nabi bersama Abu Bakar di sebuah rumah salah seorang Ansar. Datanglah orang-orang Ansor yang tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengucapkan salam kepada Abu Bakar. Mereka menyangka Abu Bakar adalah Nabi. Karena pakaiannya sama, modelnya sama, mereka, ya Abu Bakar, kira Nabi disalami ya Abu Bakar, banyak pada datang menyalami Abu Bakar. Tatkala matahari sudah mulai terik, maka Abu Bakar pun mengambil kain untuk menutupi Nabi supaya tidak terkena terik matahari. Oh, baru mereka kecele, ternyata nabinya yang satunya. Maka mereka pun memberi salam kepada Nabi. Dalam Sahih Bukhari disebutkan. Sampai para sahabat minta agar Nabi dibuatkan tempat yang tinggi, karena orang kalau datang tidak tahu siapa Nabi, tidak tahu siapa yang lainnya. Karena Nabi duduk sama rata dengan sahabat yang lain. Sehingga sengaja dibuat tempat yang tinggi supaya bisa membedakan mana Nabi dan yang lain. Supaya orang kalau datang orang asing tidak kecele. Artinya apa? Nabi SAW sama seperti yang lainnya, penampilannya, gayanya, ya tidak suatu penampilan yang beda, tidak, sama seperti yang lainnya. Dan ini menunjukkan tawadhu Nabi SAW. Disebutkan bagaimana Nabi SAW didatangi seorang wanita jariyah yang akalnya seorang budak wanita, kemudian memegang lengan Nabi SAW, dan Nabi biarkan dibawa oleh budak wanita tersebut karena ada kebutuhannya. Nabi tidak merasa angkuh, ini wanita yang tidak beres, ya. Bahkan ada seorang wanita yang fi akliha syai', ya, pikirannya terganggu, datang menemui Nabi, kemudian ngobrol sama Nabi. Dan Nabi biarkan orang ini terganggu, tapi Nabi layani. Nabi biarin dia ngomong apa, Nabi layani. Ini menunjukkan tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya akhi, jangan sampai salah seorang dari kita merasa lebih sibuk daripada Nabi. Siapa yang mengaku lebih sibuk daripada Nabi? Tidak ada. Nabi banyak sekali kesibukannya. Dia sebagai presiden, sebagai kepala negara, dia juga berpikir bagaimana bisa berdakwah. Belum lagi kota Madinah dipenuhi dengan berbagai macam kelompok. Ada kelompok musyrikin tatkala itu, ada juga kelompok orang-orang munafik, ada kelompok orang Yahudi. Terus berpikir bagaimana untuk ekspansi meluaskan Islam. Di sana ada Romawi, ada Persia. Banyak harus dipikirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi kalau ada setiap masalah sahabat datang kepada Nabi atau tidak? Setiap ada masalah mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi istrinya 9. Sibuknya luar biasa. Kita istri 1 aja sudah sibuk luar biasa. Belum lagi kalau istrinya berapa? 9. 1 aja sudah jungkir balik belum. Artinya tidak ada yang mengaku Nabi lebih sibuk daripada Nabi. Tidak ada yang mengaku lebih berpikir tentang Islam daripada Nabi. Akan tapi Nabi punya waktu untuk menyempatkan
ngobrol dengan sebagian sahabatnya. Punya waktu untuk orang curhat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tidak setiap saat, tapi ada waktu. Ada waktu disisihkan untuk hal ini. Lihatlah bagaimana tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka. Di antara tawadhu' Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau melewati anak-anak maka beliau yang beri salam. Beliau beri salam kepada anak-anak. Ya, kita tahu bahwasanya yang muda beri salam kepada orang tua, akan tapi Nabi ingin mengajari anak-anak. Maka beliau yang mulai memberi salam kepada anak-anak. Rahmatnya kepada anak-anak luar biasa. Disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat wa huwa hamilu Umamah bintu Abil As. Rasulullah SAW salat sambil menggendong putrinya, cucunya, cucu dari putrinya Zainab. Zainab putri Nabi menikah dengan Abul As, punya anak namanya Umamah. Nabi menggendong putrinya tersebut, cucunya tersebut dalam salat. Nabi tidak mengatakan, "Wahai cucuku, sudah sama ibu dan ayahmu dulu, kakek mau salat." Tidak. Mungkin putrinya senang sama Nabi, Nabi bawa dalam salat. Digendong. Waktu salat diletakkan, kemudian digendong lagi. Yang menakjubkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Shaddad bin Al-Had, seorang sahabat. Dia mengatakan dalam hadisnya, "Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ihda salatai al-ashi, Zuhr wal Asr." Dia mengatakan, suatu hari kami keluar bersama Rasulullah sallam untuk melaksanakan salat, entah salat Zuhur, entah salat Asar. Pokoknya salah satu salat di antara dua salat tersebut. Wa huwa hamilun Hasanan aw Husainan. Dan Rasulullah SAW tatkala itu jadi imam sambil membawa Hasan atau Husain, dibawa ke dalam salat. Fataqaddama Nabi sallallahu alaihi wasallam fa wada'ahu inda qadamihil yumna. Maka Rasulullah SAW pun maju jadi imam. Hasan atau Husain diletakkan di samping kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kakinya. Kemudian Rasulullah SAW salat. Tsumma kabbara fasalla fasajada baina dhahranai salatihi sajdatan atalaha. Tiba-tiba Nabi SAW salat, bertakbir, kemudian dia salat, kemudian dia sujud dengan sujud yang panjang. Qala, maka para sahabat gelisah, ini sujudnya kok lama sekali. Shaddad bin Al-Had, sahabat ini yang meriwayatkan hadis, dia mengatakan, "Farafa'tu ra'si min bainin nas." Dia pun bingung ada apa, maka dia pun angkat kepalanya, tengok, kenapa lama sekali sujudnya? Ini dalil bahwasanya kalau seorang bergerak namun tanpa sengaja, maka ini tidak membatalkan apa? Salat. Dia mungkin kira sudah takbir, mungkin ada kelupaan, mungkin apa, maka dia angkat kepalanya, kok Nabi belum angkat, jangan-jangan dia kelamaan. Waktu dia mengangkat kepalanya, dia ngecek, dia mengatakan fa idza sabiyyu ala dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajid. Tiba-tiba dia melihat anak tersebut, Hasan atau Husain, sedang berada di atas leher Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi dalam keadaan sujud. Faraja'tu ila sujudi, maka saya pun sujud lagi. Oh, ternyata ada anak kecil. Makanya Nabi lama. Falamma qada Rasulullah sallam salat, qala an-nas. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, maka datanglah para sahabat. Kemudian mereka berkata, "Ya Rasulullah, innaka sajadta baina dhahranai salatika, hadhihi sajdatan ataltaha." Wahai Rasulullah, sungguhnya engkau telah sujud dalam salatmu ini dengan sebuah sujud yang kau panjangkan. Ada apa gerangan? Kenapa sujudmu sangat lama sekali? Hatta dhananna annahu qad hadatha amrun aw annahu yuha ilaik. Kami khawatir sampai kami menyangka telah terjadi sesuatu atau wahyu sedang turun. Jangan-jangan Nabi Muhammad sedang sujud, turun wahyu, makanya lama. Mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu dzalika lam yakun." Semua itu tidak benar. Tidak ada sesuatu yang terjadi dan tidak ada wahyu yang turun. Walakin ibni hadza irtahalani. Fakarihtu an uajjilahu hatta yaqdiya hajatahu. Perhatikan perkataan Nabi. Namun saya panjangkan salat saya. Kenapa? Karena cucuku ini menjadikan aku kuda-kudaan. Dan saya tidak ingin menyegerakan dia sampai dia puas, sampai dia selesaikan hajatnya. Jadi Hasan Husain tadinya kuda-kudaan, sudah selesai baru Nabi Allahu Akbar. Artinya antum bayangkan bagaimana perhatian Nabi SAW terhadap cucunya ini sampai mengorbankan para sahabat semuanya. Harus apa? Harus sujud. Dia tidak ingin menyakiti hati siapa? Cucunya tersebut. Sayangnya kepada cucunya. Kalau kita mungkin enggak begitu. Mungkin kita lagi sujud ada yang naik, oh udah enggak jadi udah. Mungkin kita jewel, mungkin kita tarik, mungkin Rasulullah biarin aja, tidak diturunkan oleh Nabi, tidak diturunkan, dibiarin aja. Kata Nabi, wa karihtu an wajilahu, aku tidak suka
menyegerakan dia hatta yaqdiya hajat, sampai dia puas. Jadi Hasan main terus jadi kuda-kudaan. Sementara pening mungkin kepala sahabat sujud lama sekali. Cuek aja. Sampai dia turun sendiri baru Rasulullah SAW bangkit dari sujudnya, Allahu Akbar. Luar biasa. Dan para sahabat sabar menanti. Ternyata gara-gara si kecil Hasan atau Husain. Nabi SAW juga pernah berkhutbah. Tiba-tiba Hasan dan Husain datang masuk ke masjid. Kemudian mereka mungkin baru pakai baju baru dan mereka terjatuh jalan lagi, terjatuh lagi. Maka Nabi SAW tidak tega melihat dua anak ini, maka Nabi SAW pun turun dari khutbahnya ngambil kedua anak tersebut. Kemudian melanjutkan apa? Khutbahnya. Ada ustaz seperti itu zaman sekarang. Itu keluarin tuh. Lempar jauh-jauh. Ini lagi khutbah Jumat, tidak ganggu. Subhanallah. Jadi ikhwan, boleh enggak kita bawa anak-anak ke masjid? Hah? Boleh atau tidak? Saya tanya sama antum, boleh atau tidak? Nabi bawa anaknya, cucunya ke masjid atau tidak? Ingat ya. Kalau sekarang lain kondisinya. Anak-anak dibawa, waduh bikin ribut. Bikin fitnah dalam masjid. Oleh karena memang benar ada dalil-dalil yang membolehkan anak-anak ke masjid, tapi hati-hati, anak-anak tersebut harus dijaga. Ustaz, zaman sekarang tidak bisa Ustaz, itu zaman Nabi. Sekarang anak-anak kita kalau kita bawa pasti bikin heboh. Ya jangan salahkan anak-anak itu karena bapak-bapaknya juga lain. Bapak-bapaknya sudah tidak seperti sahabat, makanya anak-anaknya juga seperti itu. Namun ini dalil bahwasanya boleh bawa anak-anak selama bisa kita atur. Maka saya katakan kalau antum punya anak bawa ke masjid, tapi jangan berdirikan dia dengan temannya, jangan. Di samping antum orang besar dipisahkan dari anak-anak. Karena kalau anak-anak digabungkan mereka bikin makmum sendiri nanti. Kapan hari saya sholat, subhanallah, ada anak yang sholat di belakang kita berbaris sama anak-anak. Kemudian imamnya baca, dia juga baca sendiri. Dia mungkin namanya anak-anak, dia sudah hafal, dia ingin pamer, dia juga hafal apa? Surat. Dia baca dengan suara yang keras. Imamnya baca, dia juga baca. Kita terganggu sekali. Tapi kita setelah saya sholat, kita mau marah nggak tega. Intinya anak-anak boleh dibawa selama tidak menimbulkan apa? Fitnah. Di antaranya kalau kita sholat, anak kita di samping kita, jangan kita biarkan dia bergabung dengan anak-anak yang lain. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, itu di antara akhlak Nabi SAW terhadap anak-anak. Yang punya pertanyaan tolong dituliskan di kertas ya. Jadi saya utamakan yang pertanyaan di kertas yang akan saya jawab lebih didahulukan daripada yang bertanya langsung. Para hadirin rahmatillah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian di antara kemuliaan akhlak Nabi SAW atau mukjizat akhlak Nabi SAW yaitu akhlak Nabi terhadap para pembantu. Nabi SAW memiliki seorang pembantu yang mulia, dialah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Yang tatkala Nabi SAW datang ke kota Madinah, maka ibunya datang menyerahkan Anas sebagai pembantu Nabi SAW. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, "Khadimtu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Wallahi ma qala uffin qat." Aku telah menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Demi Allah, Nabi SAW tidak pernah berkata kepadaku uff, tidak pernah mengatakan gimana sih kok begitu, tidak pernah diucapkan oleh Nabi SAW. Wala qala li syai'in lima fa'alta kadza wa halla fa'alta kadza. Dan Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan kenapa kau berbuat begini wahai pembantuku, kenapa kau berbuat begini, kenapa kau tidak begini. Artinya Nabi SAW tidak pernah protes. Dan ini bukan cuma sehari 2 hari, 10 tahun. Dan ini mukjizat ya ikhwan. Antum bayangkan antum punya usaha dan ada pekerjaan antum membantu antum selama 10 tahun antum tidak pernah protes. Ini selama Anas menjadi membantu Nabi SAW sampai Nabi meninggal dunia, Nabi SAW tidak pernah protes terhadap apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Seluruhnya dihadapi dengan cara yang baik. Dan ini keajaiban bagaimana Nabi SAW bisa bertahan selama 10 tahun dengan pembantunya. Padahal kita tahu kebiasaan majikan adalah memarahi pembantu, protes terhadap pembantu, marah terhadap pembantu. Ini kebiasaan para majikan. Adapun Nabi SAW tidak demikian. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya Anas mengatakan saya menjadi pembantu Nabi tatkala safar dan tatkala tidak safar. Namun beliau tidak pernah mengatakan tidak pernah mencela. Artinya dalam segala kondisi, baik dalam keadaan safar maupun tidak safar, tetap Nabi tidak mencela Anas bin Malik sebagai pembantunya. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, suatu hari Anas melakukan kesalahan. Dan ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim.
Kata Anas radhiyallahu taala anhu, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Fa arsalani yauman li hajatin. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menugaskan aku untuk melakukan suatu keperluan. Fakultu, maka Nabi mengatakan, "Wahai Anas, pergilah engkau, ada keperluan." Kata Anas, "Fakultu wallahi la adhabu." Kata dia, "Demi Allah, saya tidak akan pergi." Jadi antum punya pembantu, antum bilang, "Tolong pergi." "Oh, demi Allah saya enggak mau pergi." Kira-kira antum jengkel atau tidak? Ya, antum pasti jengkel. Antum punya anak, antum panggil, "Nak, tolong belikan ayah roti di kios." "Demi Allah ya, saya tidak mau beli." Kira-kira kita marah? Jadi kita pasti marah. Sekarang Anas, dia bercanda dengan, tapi dia ngomong demi Allah, dia masih kecil, dia mengatakan demi Allah saya tidak akan pergi. Wa fi nafsi an adhhab lima amarani bihi. Tapi dalam hati saya akan pergi. Istilah kita, Anas bin Malik ngerjain Nabi. Istilah dia masih kecil tapi namanya anak kecil. Dia bilang apa? Saya ngomong saya tidak akan pergi, namun dalam hati saya akan pergi. Ini namanya ngerjain kan dalam bahasa kita. Jadi dia ngerjain Nabi namun namanya anak kecil. Dia cerita. Maka fa kharajtu hatta amurru ala sibyan wa hum yal'abun. Maka saya pun pergi. Tiba-tiba saya melewati anak-anak kecil yal'abuna fis suq, mendapati sebagian anak-anak sedang bermain di pasar. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabidun bi qafaya min wara'i. Maka dia pun nonton, Anas bin Malik nonton anak-anak lagi bermain-main. Mungkin ikut main, mungkin ikut nonton. Sehingga tugas yang ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tertunda. Nabi nunggu-nunggu enggak datang-datang nih orang. Akhirnya Nabi keluar mencari Anas bin Malik. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata melihat Anas bin Malik tidak melaksanakan tugas, malah bermain sama anak-anak, maka Nabi pun memegang leher Anas dari belakang. Kemudian fanadhartu ilaihi wa huwa yadhhak, maka saya pun balik, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Nabi tidak marah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Unais, idhhab haitsu amartuka." Qultu, "Na'am, ana adhhabu ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai Unais, wahai Anas, pergilah sebagaimana saya perintahkan." Kata Anas, "Saya pergi ya Rasulullah." Ya. Saya akan pergi wahai Rasulullah. Artinya subhanallah, lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak marah. Kita bayangkan kalau itu dalam kondisi kita suruh anak kita atau pembantu kita, kemudian kita suruh dia bilang saya tidak mau pergi. Akhirnya kita paksa-paksa, akhirnya dia pergi. Setelah dia pergi dia enggak datang-datang. Akhirnya kita mangkal, kita cari dia. Begitu ketemu kita cekek lehernya. Nabi tidak. Gitu kalau kita, kalau Nabi enggak. Nabi datang nyari-nyari Anas, cari ke pasar, bayangkan kan keluar jauh dari rumah cari ke mana, Anas enggak pulang-pulang. Begitu ketemu, sudah pergi belum? Saya pergi ya Rasulullah. Artinya malah jawabnya apa? Saya pergi, sekarang pergi. Namun Rasulullah SAW tidak, sama sekali tidak marah kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Di antara mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang terakhir yang mungkin kita sampaikan sebelum tanya jawab, yaitu sifat pemaaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menakjubkan ya ikhwan bagaimana sifat pemaaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa kondisi namun Nabi sallallahu alaihi wasallam berlapang dada, tidak marah sama sekali. Di antaranya hadis-hadis tentang masalah ini adalah kisah seorang Arab Badui ya, yang memberhentikan langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tadi sudah saya isyaratkan dari pengajian tadi pagi ya. Yaitu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya sedang berjalan, tiba-tiba ada seorang Arab Badui menghentikan langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cara menghentikan langkah Nabi kasar. Bukan dia menghadang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini masih mending dia hadang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Caranya tidak, dia mendatangi Nabi, kemudian dia tarik selendang Nabi. Nabi sedang berjalan, ditarik selendangnya dengan keras, maka berhentilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking kerasnya tarikan selendang tersebut, seakan-akan mencekik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai nampak bekas merah di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, setelah dia menghentikan gerak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, "Ya Muhammad, a'tini mimma lillahi ladzi indak." Wahai Muhammad, berikanlah kepadaku harta Allah yang ada padamu. Orang ini sekarang datang minta harta. Namun cara mintanya kasar. Langkah Nabi dihentikan sampai merah di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian manggilnya nama Nabi, "Wahai Muhammad." Ya. Tidak ada sahabat yang berani panggil Muhammad, tidak ada. Dia berani manggil apa? "Wahai Muhammad."
Atini min malillahi ladzi indak. Dan ngomongnya pun kasar, dia mengatakan, berikanlah kepadaku harta Allah yang ada padamu. Jadi dia ingin menjelaskan, wahai Muhammad, harta yang ada padamu itu hanyalah titipan Allah. Kalau gitu bagi-bagi sama saya. Seakan-akan begitu. Wahai Muhammad, berikanlah harta Allah yang kebetulan ada pada dirimu. Ini kan kalimat yang kasar. Antum kalau minta harta sama orang, apa dengan cara demikian? Tentunya tidak. Kita datang kepada orang kaya, kita bilang, wahai bos, bos bagi-bagi dong bos. Itu kan harta ya, nanti ditanya sama Allah hari kiamat. Itu kan cuma titipan, artinya kita kalau minta caranya pasti halus. Tapi kalau kita bilang, bos, itu harta semuanya bukan milikmu, itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi sama saya. Itu kebetulan aja sama kamu. Maka bagi kepada saya. Ya, tentu dia akan marah. Dia bilang, "Ya memang titipan, tapi kamu cari sendiri ya." Enak aja minta ya. Bayangkan Arab Badui ini kondisinya seperti itu. Akan tapi Nabi SAW cuma tertawa. Kemudian kata Rasulullah SAW, tuh berikanlah harta kepada orang tersebut. Tidak ada tersinggung sama sekali. Ini yang menakjubkan di sini. Jadi begitu ditarik, kemudian seperti mencekik Nabi SAW sampai ada bekas merah di leher Nabi, dan Nabi tidak marah, langsung bisa tertawa. Ini menakjubkan. Antum bagaimanapun tinggi akhlak antum, tapi kalau antum keserempet motor misalnya, pasti antum marah dulu. Ibaratnya kalau kita lagi tawaf, kemudian desak-desakan, tahu-tahu ada orang yang nginjak kaki kita, kita pasti emosi dulu, kurang ajar dalam hati kita. Paling tidak wajah pasti menunjukkan kejengkelan. Begitu lihat ternyata orang Afrika badannya besar, kita bilang silakan injak lagi. Enggak berani kita lawan. Artinya bagaimana Nabi SAW ditarik dengan begitu caranya sampai merah di lehernya, langsung bisa tersenyum. Ini ajaib. Ini ajaib. Inilah mukjizat akhlak Nabi SAW. Padahal dengan begitu kasarnya, kemudian mengatakan minta dengan begitu kasarnya, namun Rasulullah SAW menyuruh untuk memberikan. Artinya Rasulullah SAW mudah memaafkan. Demikian juga disebutkan dalam buku sirah, tatkala Nabi SAW dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud kemudian Rasulullah SAW terluka. Sujjan Nabi SAW wa kusirat rubaiyatuhu. Wajah beliau terluka, bahkan gigi beliau patah. Bahkan ada gelang besi yang masuk di pipi beliau sehingga berlumuran darah wajah beliau. Sampai Nabi SAW sempat mengatakan susah orang seperti ini beriman. Nabi mengatakan, ya kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum wa huwa yad'uuhum ilal Islam. Bagaimana beruntung suatu kaum. Artinya Nabi, kaum ini bagaimana nasibnya ini, kaum seperti ini. Ada Nabi datang supaya mereka masuk Islam, maka Nabi tersebut malah dicelakakan sampai berlumuran darah. Maka Nabi mengatakan bagaimana suatu kaum yang beruntung sementara mereka mencelakakan Nabi mereka, sementara Nabi mereka menyuruh mereka kepada Islam. Maka Allah tegur, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ini bukan urusanmu wahai Muhammad. Apa kau mengatakan mereka beriman atau tidak, itu bukan urusanmu. Dan ternyata benar, banyak dari orang-orang yang mencelakakan Nabi dalam perang Uhud akhirnya masuk Islam, bahkan menjadi pejuang yang hebat seperti Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abi Jahal, Abu Sufyan, ya. Semuanya masuk Islam. Bahkan siapa namanya? Wahsy yang membunuh pamannya Hamzah, semuanya masuk Islam dan menjadi pejuang-pejuang yang hebat. Maka Allah tegur Nabi. Setelah itu Nabi SAW kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa yamsahu dam, dan dia mengusap darah di wajahnya. Dia mengatakan, Rabbi ghfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Artinya jiwa maaf Nabi yang sangat begitu besar, ya. Sampai-sampai beliau dalam keadaan terluka, dia mendoakan kaumnya agar diampuni karena mereka tidak mengerti. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara hal yang menakjubkan dalam Sahih Al-Bukhari tentang kisah meninggalnya Abdullah bin Ubay bin Salul, yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Saya bacakan hadisnya. Ibnu Umar berkata, anna Abdullah bin Ubay lamma tufiya jaa ibnuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, gembongnya orang munafik, meninggal, datanglah putranya. Putranya seorang muslim, sahabat. Datanglah putranya menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dalam keadaan miskin. Bahkan kain kafan enggak punya. Sudah hidup dalam kemunafikan, kemudian hidup dalam apa? Kemiskinan, meninggal tidak punya kain kafan di neraka jahanam, fi darkil asfali minan nar. Di kerak neraka jahanam yang paling bawah. Tatkala meninggal, dan Abdullah bin Ubay bin Salul selalu mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang selalu menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah bahkan menuduh Aisyah dengan berzina. Yang memimpin siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul.
Jadi yang diganggu bukan cuma Nabi, bahkan keluarga Nabi diganggu oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Selalu menanti-nanti kapan Islam jatuh. Namun Nabi pemaaf. Datanglah putranya kepada Nabi SAW. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, a'tini qamisaka ukaffinuhu fihi." Wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku bajumu. Saya ingin mengkafankan ayahku dengan bajumu. Wa sholli alaihi, dan salat jenazahlah bagi ayahku, karena ayahnya meninggal dalam keadaan KTP-nya muslim atau tidak? Muslim, dia munafik. Munafik itu KTP-nya apa? Islam. Jadi sahabat ini putranya ingin agar Nabi menyolatkan bapaknya, padahal Nabi tahu dia orang munafik. Maka Rasulullah SAW dan dia berkata, "Wastaghfir lahu, mohonkanlah ampunan bagi ayahku wahai Rasulullah." Fa'atahu Nabi SAW qamisahu, dan Rasulullah SAW memberikan bajunya. Subhanallah, bajunya dia berikan untuk mengkafankan tokoh munafik. Rasulullah SAW maafkan. Rasulullah SAW tidak ada kebencian, Rasulullah kasih. Orang ini kasihan, meninggal dalam keadaan munafik, dalam keadaan miskin. Rasulullah SAW juga perhatian terhadap perasaan anaknya, minta tolong kepada Nabi. Nabi tidak emosi, tidak mengatakan ini bapakmu kurang ajar. Tidak, Rasulullah SAW berikan komisnya kepada putranya tersebut untuk mengkafankan tokoh orang munafik. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Adzinni usolli alaihi." Kasih tahu saya supaya saya solat menyolatkan ayahmu. Artinya kalau kau sudah kafankan bapakmu, panggil saya akan solatin bapakmu. Maka fa'adzanahu, setelah dikafankanlah Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang munafik, maka diberitahu kepada Nabi, siap untuk disolatkan. Falamma arada an yusolli alaihi jadzabahu Umar. Maka Rasulullah SAW berangkat dengan sebagian sahabat untuk menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah sudah datang. Kemudian pas mau bertakbir Allahu Akbar salat jenazah, maka datang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ditariklah baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar mengingatkan kepada Nabi. Umar berkata, "Alaysa Allahu nahaka an tusalliya 'alal munafiqin?" Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah melarang engkau untuk menyolatkan orang-orang munafik? Faqala, dan di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirullahu lahum." Allah berfirman, kau mohonkan ampunan bagi mereka atau kau tidak mohonkan ampunan sama saja. Bahkan kau mohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan mengampuni mereka. Umar mengingatkan ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau dilarang wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ana baina khairataini." Aku di antara dua kebaikan. Allah berfirman, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum." Kau mohonkan ampunan bagi mereka atau tidak kau mohonkan ampunan bagi mereka. Maka Nabi mengatakan, saya pilih memohonkan ampunan bagi mereka. Allah mengatakan sama saja. Ya saya sudah, kalau gitu saya pilih mohonkan ampunan bagi mereka. Bahkan dalam hadis kata Rasulullah SAW, kalau saya tahu, Allah mengatakan, "In tastaghfir lahum 70 marrah." Kalau kau mohonkan ampunan 70 kali, Allah tidak akan ampuni. Kalau saya tahu lebih dari 70 kali Allah akan ampuni, saya akan mohonkan ampunan lebih dari 70 kali. Artinya Rasulullah SAW benar-benar memaafkan orang munafik ini. Dan dia ingin agar orang munafik ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kemudian turun teguran Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan, wala takum ala qabrih." Jangan sekali-sekali engkau menyolatkan seorang pun dari mereka yang meninggal. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul dan juga orang munafik yang lainnya. Ibnu Hajar menyebutkan kenapa Nabi ingin menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya tentunya karena Rasulullah SAW memaafkan dan Rasulullah SAW ingin kebaikan bagi orang ini. Dan kata para ulama seperti Ibnu Hajar, karena Rasulullah SAW ingin menjalankan hukum zahir. Zahirnya orang munafik muslim atau bukan? Muslim. Dan zahirnya orang muslim berhak untuk disolatkan. Maka Nabi ingin menjalankan hukum zahir ini. Sebagaimana mereka munafik mereka solat, ya mereka dikuburkan di kuburan kaum muslimin, maka demikian juga Nabi ingin menyolatkan, mengambil hukum zahir sampai datang larangan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini di antara mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya masih banyak, ya, namun ini yang sempat bisa saya kumpulkan yang menjelaskan bagaimana mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguhnya akhlak Nabi itu merupakan mukjizat tersendiri yang membuktikan bahwasanya dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap beliau terhadap istri-istri beliau, bagaimana sikap beliau terhadap orang-orang yang bersalah kepada beliau, bagaimana sikap beliau terhadap anak-anak beliau. Ini semua menunjukkan Rasulullah SAW benar-benar utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bisa yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab.
Ustadz, bagaimana sikap pluralisme yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai akhlak mulia kepada perbedaan agama, ras ataupun berpendapat? Rasulullah sallam tatkala masuk pertama kali di kota Madinah, Rasulullah sallam mendapati kondisi umat yang pluralis, majmu', heterogen. Ada orang-orang musyrikin, kaum penduduk kota Madinah yang belum masuk Islam, suku Aus dan Khazraj yang belum masuk Islam, dan ada komunitas kaum muslimin yaitu kaum Ansar, dan ada komunitas orang-orang Yahudi ya, yang terdiri atas 3 suku besar ya, yang tinggal di kota Madinah. Maka Nabi SAW kemudian membuat perjanjian di antara mereka. Dan dalam perjanjian tersebut Nabi SAW membenarkan orang Yahudi untuk beribadah, tidak dipaksa untuk masuk Islam. Ini bisa kita terapkan juga di kondisi seperti negara kita yang juga majmuk, anggotanya adalah heterogen ya. Maka masing-masing silakan menjalankan ibadahnya masing-masing. Kita toleransi dari sisi kita biarkan mereka beribadah, jangan ganggu. Kalau mereka sedang merayakan acara perayaan mereka, kita biarkan, jangan kita ganggu. Karena kita bukan sedang berada di suatu negara yang menegakkan hukum Islam secara total. Tapi kita berada dalam suatu negara yang menegakkan sebagian hukum Islam dan sebagian ditinggalkan. Oleh karenanya kita membiarkan mereka menjalankan ibadah mereka. Kita toleransi terhadap mereka. Namun toleransi tidak mengharuskan kita mencampur baurkan antara akidah kita dengan akidah mereka, ibadah kita dengan ibadah mereka. Karena sebagian orang toleransinya kebablasan. Ini yang kita khawatirkan. Contohnya mereka ada acara misalnya Natalan, maka kita ikut-ikut mengucapkan selamat Natal, selamat lahir Tuhan ya. Masa kan selamat lahir Tuhan kan lucu. Tuhan kok dilahirkan? Seakan-akan kita mendukung perayaan mereka yang mengatakan Tuhan baru lahir. Dan orang-orang yang kita ucapkan selamat Natal, mereka semakin pede dengan agama mereka. Ini diisyaratkan oleh para ulama. Di antara kemudaratan kita mengucapkan selamat Natalan, membuat mereka semakin pede dengan agama mereka. Dan mereka mengatakan, lihat orang dengan agama kita. Terus bagaimana, kapan kita mau dakwahi? Sementara kita katakan selamat hari Natal. Kita mengatakan di antara bentuk toleransi, silakan mereka mengadakan acara Natalan, itu hak mereka. Lakum dinukum waliyadin, dan kita toleransi, jangan kita ganggu. Silakan mereka melakukan acara tersebut selama mereka tidak ganggu kita, kita tidak boleh mengganggu mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan untuk berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Maka toleransi kita jalankan di tanah air kita, namun jangan sampai kebablasan. Sekarang kita lihat sebagian orang kemudian masuk di gereja, kemudian ikut nyanyi-nyanyi dengan nyanyian gereja. Enggak perlu, toleransi enggak perlu seperti itu. Toleransi tidak harus seperti itu. Terus kapan mereka akan tahu bahwasanya mereka bersalah? Padahal mereka orang-orang Nasara atau orang-orang Kristen, mereka juga harus kita perhatikan bagaimana kita mendakwahi mereka. Nabi SAW dahulu mengutus para dai untuk mendakwahi mereka. Sekarang misalnya ada istilahnya ada kristenisasi, kita juga harus membuat islamisasi. Bagaimana caranya kita datang kepada mereka, kita kasih syubhat. Bagaimana mereka biar bingung dengan agama mereka, karena agama mereka dibangun di atas kebatilan. Yang Allah sebutkan di antara sifat-sifat orang Nasara, ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Kenapa? Karena agama mereka tidak dibangun di atas hal yang kuat, tetapi hayalan yang tidak masuk akal. Cerita tentang Yesus disalib, kemudian Allah jadi anak Tuhan atau bagaimana, kemudian ini semua tidak masuk akal. Mereka sebenarnya punya hak untuk kita dakwahi. Namun kalau kita mengucapkan selamat Natal, bagaimana cara kita mendakwahi mereka? Silakan bertoleransi, tetapi ada batasannya. Maksud saya, toleransi itu harus kita jalankan, namun jangan kebablasan. Jangan kebablasan sampai ikut-ikut acara mereka, tidak perlu. Mereka pun mengerti kita punya prinsip-prinsip yang harus kita pegang. Tetap ramah kepada mereka ya. Tetap ramah kepada mereka, berbuat baik kepada mereka dan jangan berbuat jahat kepada mereka ya. Namun tidak berlebihan dalam toleransi. Bagaimana menasihati istri yang suka marah-marah kepada anak-anak kita dan kadang-kadang memukul mereka karena kenakalan anak-anak? Inilah tugas suami istri, mendidik anak-anak. Anak-anak itu harapan kita. Kalau anak-anak kita bisa didik, yang beruntung kita. Oleh karenanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu."
jika telah meninggal seorang anak Adam, maka terputuslah seluruh amalannya illa min thalath, kecuali 3 perkara yang tidak terputus. Di antaranya waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Di antara peninggalan yang sangat berarti bagi kita setelah kita dikubur adalah anak soleh. Kenapa Rasulullah SAW menyebut anak soleh? Karena hanya anak soleh yang terus setia mendoakan kita. Hanya anak soleh yang terus setia mendoakan orang tuanya. Antum punya istri, iya. Antum punya kakak, antum punya adik. Yang mendoakan kita cuma 2 orang, orang tua kita sama anak kita. Namun kebanyakannya orang tua kita lebih meninggal terlebih dahulu daripada kita. Iya atau tidak? Kebanyakan orang tua kita lebih dahulu meninggal. Tinggal istri kita, anak kita, teman-teman kita, kakak kita. Antum saja jujur coba, ada teman-teman antum yang meninggal, sama-sama teman ngaji. Berapa banyak antum doakan dia? Paling waktu dia meninggal aja antum doakan. Selanjutnya antum tidak doakan, kecuali terkadang kita sebut nama dia, yo kasihan rahimahullah, semoga Allah rahmati dia. Tetapi mendoakan dalam sujud, dalam salat tidak pernah. Kita jujur aja, kita tidak melakukan seperti itu. Ustadz antum doakan atau tidak? Mungkin lupa antum tidak doakan. Artinya yang kita bisa harapkan doanya anak kita. Istri kita mungkin doakan kita, mungkin. Tapi kalau dia kawin lagi sudah mungkin dia lupa. Dia bilang suami saya ternyata dulu kurang ajar, lebih bagus suami yang sekarang. Malah dimaki-makilah kita. Yang benar-benar mendoakan kita adalah anak kita. Oleh karenanya untuk mendidik anak-anak butuh perjuangan. Anak-anak dia punya hak untuk bermain. Anak-anak ya namanya anak-anak, dia suka dunia dia bermain, bagaimana bisa bermain. Kita tugasnya mengarahkan. Kita boleh pukul namun sesekali, bukan menjadi hukum asal mukul anak-anak. Bukan menjadi hukum asal mencak-mencak sama anak-anak. Anak-anak yang dididik dengan cara seperti ini akan buruk suatu saat. Dia akan ingat, bapak saya, ibu saya selalu mukul-mukul saya. Dia malas doain kita kalau begitu caranya. Dia malas enggak mau doain kita. Kalau sudah besar dia tidak berbakti sama kita. Kenapa? Karena cara didik kita dibangun di atas marah-marah dan emosi. Kita boleh marah, tidak dilarang, boleh mukul anak-anak boleh, namun itu bukan hukum asal. Asalnya kita lembut. Dan kalau kita pun marah, kita panggil dia. Tahu kenapa ayah mukul kamu? Kenapa ayah hukum kamu? Sampai dia mengaku dia yang salah. Kamu ada salah enggak? Oh enggak, bapak yang salah. Oh ini kurang ajar kan. Tapi anak-anak insya Allah kalau kita ajak baik-baik dia akan ngerti kamu salah enggak. Dengan lembut-lembut. Sehingga dia tahu dia dihukum karena dia bersalah dan ayah sayang sama dia maka dihukum. Bagaimana kita menanamkan bahwasanya hukuman yang kita berikan karena sayang kepada dia. Itu harus ditanamkan kepada anak-anak. Tapi kalau anak-anak sering dimarahin, kasihan nanti dia tidak berakhlak. Anak-anak kalau sering dimarahin, dia tidak berakhlak di rumah dan di luar juga tidak berakhlak. Bagaimana antum mengharapkan anak antum menjadi anak yang soleh sementara setiap hari antum marahin, antum pukulin? Kiranya bertakwalah para ibu-ibu ya. Ya, kalau emosi sama suami jangan anak jadi bulan-bulanan ya. Lagi marah sama suami anak yang dipukul. Wah ini kasihan anak-anaknya. Sabar dalam mendidik. Sabar dalam mendidik. Ya Ustadz, adakah dalil tentang larangan makan dalam satu piring lauknya lebih dari satu macam? Contoh ada ikan ayam, ada ikan laut, ada telur, ada sayur. Waduh. Saya baru tahu ada larangan seperti ini ya. Asalnya masalah dunia bebas kecuali ada larangan. Asalnya dalam makanan silakan berkreasi selama tidak mendatangkan kemudaratan. Tetapi kalau tinjauannya secara kedokteran misalnya, oh menurut kedokteran kalau dicampur-campur ini enggak bagus, ya itu lain lagi pembahasannya. Tapi kalau dalilnya Rasulullah SAW melarang maka butuh dalil. Saya belum pernah menemukan dalil seperti ini. Allah alam bisawab. Dengan ilmu saya yang sedikit ini saya belum pernah menemukan dalil larangan menggabungkan antara telur dengan ayamnya. Lauk tidak boleh dari satu macam. Saya belum pernah tahu seperti ini. Ketahuilah bahwa nasihat untuk Ustadz. Ketahuilah bahwa Muhammad bukanlah seorang presiden. Beliau adalah seorang nabi dan rasul yang mulia. Lebih dari yang Ustadz tuduhkan bahwa beliau presiden, sama sekali bukan, demi Allah. Kalau ucapan saya presiden, mohon maaf ya, mungkin itu kelepasan ya. Maksud saya beliau adalah penguasa negara. Ya, presiden artinya apa sih? Pemahaman saya presiden itu penguasa apa negara. Mungkin istilahnya presiden kepada negara demokrasi maka itu salah ya. Maksud saya bukan presiden, bukan saya tuduh beliau adalah seorang presiden. Tidak, beliau adalah nabi benar seperti perkataan yang bertanya, tetapi beliau juga kepala negara. Oleh karenanya kita tidak menafikan beliau adalah kepala negara. Dalam Islam diatur ada kepemimpinan. Nah, bagaimana kita menjadi seorang kepala negara yang baik? Maka kita contohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau bukan sekedar nabi tok, tetapi beliau adalah seorang nabi sekaligus sebagai ayah, sekaligus sebagai pemberi fatwa, mufti,
sekaligus sebagai seorang suami dan sekaligus sebagai kepala negara. Mungkin kalau istilah presiden tidak cocok maka saya mohon maaf ya. Apakah biawak bisa disamakan dengan dhab? Karena ada teman saya dari jamaah tertentu mengatakan hukumnya halal karena ada hadis yang mengatakan Nabi tidak pernah memakan, namun tadi Nabi tidak melarang untuk memakan. Benar yang dimaksud dengan dhab ada hukumnya halal. Tadi Khalid bin Walid makan dhab dan Nabi membiarkan, Nabi tidak melarang dhab tersebut ya. Ini menunjukkan dhab hukumnya halal. Tapi apakah disamakan dengan biawak? Saya rasa jauh ya, karena biawak karnivora. Memakan apa? Makan memangsa tikus, memangsa apa? Ayam, buas, ada nilai buasnya. Ya, tidak boleh makan binatang apa? Binatang yang buas. Wallahu a'lam bishawab. Apakah seorang pezina salatnya diterima sedangkan dia selalu menjaga salatnya tapi dia tetap berbuat zina? Kita mengatakan secara dalil ya, secara dalil salatnya diterima. Akan tapi salat ini pasti tidak beres. Karena Allah mengatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran. Dan di antara perbuatan yang sangat keji adalah berzina. Dia tetap berusaha salat dan berusaha memperbaiki salatnya dengan salat yang baik agar dia terhindar dari perbuatan zina. Kalau dia benar-benar salat yang baik, maka dia tidak akan terjerumus dalam zina. Tetapi secara kaidah bahwasanya salatnya insyaallah diterima, tidak ada penghalang dan zina bukanlah kesyirikan, ya. Namun saya katakan salatnya sangat dipertanyakan karena salat yang benar itu menghalangi seorang dari perbuatan zina. Jangan salatnya hanya salat asal-asalan, hanya sekedar beban yang ingin dia buang, tidak, tetapi dia berusaha untuk salat dengan sebaik-baiknya agar terhindar dari penyakit zina. Assalamualaikum Ustaz, saya hamba Allah dari Pandeglang. Saya mohon maaf sama Ustaz karena saya pernah marah sama Ustaz. Ketika saya tidak sengaja menonton TV Roja, waktu itu ada Ustaz Firanda yang bilang bahwa tidak diragukan lagi tentang haramnya rokok. Saya adalah perokok berat waktu itu. Tetapi semakin saya marah, saya semakin sering nonton Roja TV. Akhirnya saya tidak merokok. Tetapi saya sekarang dibenci sama keluarga dan teman-teman saya. Mereka bilang saya lagi stres, tidak merokok. Mohon nasihatnya, sabar. Begitulah kehidupannya. Bahwasanya menjalankan syariat memang perkara yang berat ya, butuh kesabaran ya. Dituduh orang suudzon sama kita itu biasa ya. Orang itu biasa. Mungkin kita salah ucap dituduh yang macam-macam itu biasa. Toh manusia tidak luput dari kesalahan ya. Ustaz saja tidak luput dari kesalahan, apalagi antum yang baru ngaji. Ustaz, tadi saya saja salah ngomong presiden, bukan maksud saya Nabi sebagai kepala negara maksud saya. Saya tidak tahu membahasakannya. Saya ada kemarin yang bilang raja diprotes. Akhirnya saya bilang ada teman yang ceramah bilang raja diprotes. Ya, mungkin enggak pas, tapi demikianlah maksud dia bukan Nabi raja, tapi maksudnya kepala negara. Tapi ya demikianlah, orang mungkin kurang paham atau namanya juga manusia juga bisa salah. Makanya saya katakan tadi saya salah mungkin mengucapkan presiden. Maksud saya Nabi kepala negara sebagaimana kepala negara yang lain. Kalau ingin menjadi kepala negara, contohilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia bukan sekedar nabi, tetapi nabi yang memiliki fungsi-fungsi, di antaranya sebagai ayah, sebagai suami, sebagai mufti dan juga sebagai kepala negara. Setiap aspek kehidupan Nabi merupakan teladan. Makanya saya katakan tadi harap bersabar ya. Demikianlah kehidupan beragama, harus penuh dengan kesabaran. Ustadz, mohon dijelaskan tentang klaim Islam State ISIS dipandang dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan bahwasanya di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat kepada umat manusia. Bahkan kita diajari rahmat bahkan kepada hewan. Ya. Rasulullah SAW mengatakan wasyat in rahimtaha rahimakallah. Bahkan kambing yang kau sembelih, kalau kau sayang tatkala menyembelihnya, maka Allah akan merahmatimu. Artinya kita membunuh kambing, padahal kambing ini mau kita makan, tapi kita tidak membunuhnya dengan sadis. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan wal yuhidda syafratahu wal yurih dzabihatahu. Seorang yang hendak menyembelih seekor kambing, maka hendaknya dia tajamkan pedangnya, tajamkan pisaunya, belatinya, kemudian dia sembelih dengan mudah. Ya, bukan kemudian membanggakan membunuh orang lain, bunuh manusia dengan cara yang kejam, kemudian dibangga-banggakan, kemudian dipamer-pamerkan kepalanya, digantung-gantungkan kepalanya. Ini jauh dari rahmat Islam. Bahkan teman saya cerita di Jamiah Islamiyah, ada sebagian orang mau masuk Islam enggak jadi. Benar enggak jadi. Saya bilang di antara keburukan ISIS, dia memburukkan citra Islam. Selain kesadisannya membunuh sesama muslim, karena mereka ada pemahaman takfiri, mudah mengkafirkan kaum muslimin,
Di antaranya juga merusak citra Islam. Sehingga orang melihat Islam seakan-akan agama yang sangar. Ya bagaimana orang masuk Islam melihat kemudian Islam bunuh Islam? Ya, yang satunya mengatakan Allahu Akbar, yang mau disembelih juga mengucapkan Allahu Akbar. Apakah seperti ini Islam? Ya, jauh dari rahmat, dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan pembahasan tentang ISIS panjang lebar dan sudah saya bahas dalam pengajian-pengajian saya. Intinya bahwasanya apa yang mereka lakukan bertentangan dengan akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kesalahan mereka yang fatal adalah mudah mengkafirkan kaum muslimin. Mudah mengkafirkan kaum muslimin. Yang tidak sesuai dengan mereka kafirkan. Saya sering katakan, ya akhi, mereka Arab Saudi mereka kafirkan. Pemerintah Arab Saudi yang menjalankan syariat Islam, ya namanya tidak sempurna. Antum ingin sempurna, ya tidak sempurna. Ada kekurangannya, ada kesalahannya, itu jelas. Tapi kita memandang dengan kacamata yang adil. Kebaikan mereka lebih banyak daripada kekurangannya. Lihat bagaimana Islam bisa berjalan di sana, bagaimana mereka berkhidmah untuk kepentingan jemaah haji dan jemaah umrah, ya. Bagaimana mereka bantuan-bantuan yang mereka berikan kepada kaum muslimin luar biasa. Bantuan yang mereka berikan kepada Palestina luar biasa. Mereka anggarkan, ini anggaran negara untuk membantu kaum muslimin, anggaran negara untuk membantu orang-orang yang terlindung. Bagaimana orang-orang Burma yang mereka dibunuh di tempat mereka, kalau masuk di Arab Saudi tidak perlu pakai iqamah, tidak perlu pakai surat tinggal. Itu sempat diberikan oleh Malik Fahad. Mereka bebas. Kenapa? Mereka ingin dibunuh di negerinya, maka dibiarkan tinggal di Arab Saudi. Bagaimana dulu tokoh-tokoh Mesir yang ingin dibunuh oleh pemerintah diizinkan tinggal di Arab Saudi, meskipun setelah itu muncul orang-orang yang mencaci maki negara Arab Saudi. Artinya mereka negara yang punya kekurangan, tapi mereka secara umum menerapkan agama Islam, syariat Islam, hukum had ditegakkan, mencuri dipotong tangannya, orang yang berzina dicambuk atau dirajam. Kemudian orang-orang yang dukun-dukun dibunuh, ya, dukun-dukun dibunuh sebagaimana syariat Islam. Kemudian bagaimana orang bebas beribadah, para polisi pun sholat berjamaah. Kita lihat bagaimana wanita berhijab. Ini semua indah. Kalau negara Arab Saudi saja dikafirkan, bagaimana Indonesia? Artinya Arab Saudi yang sudah seperti itu dikafirkan oleh mereka. Dikafirkan. Bagaimana lagi dengan Indonesia? Sampai jam berapa kita? Sampai duhur jam berapa? 12, pas. Pak Ustadz, bagaimana cara menjadi wanita yang dicintai oleh suami apabila suami sangat cuek? Waduh, ini repot. Mudah-mudahan suaminya hadir di sini, jangan cuek-cuek sama istri. Ya tentunya dengan kelembutan, dengan pelayanan, dengan senyum, ya. Menghargai suami. Ya dengan berdoa kepada Allah, yang penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, salat malam, ya Allah jadikanlah suamiku cinta kepadaku, cinta kepada anak-anakku, jadikanlah kami hidup bahagia. Bagi Allah sangat mudah. Kalau Allah mengabulkan, hati suami bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya selain berusaha dengan meningkatkan pelayanan, kita juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh iya benar ya. Ustadz, kalau suami tidak mencintai istrinya, bagaimana seharusnya sikap saya? Saya sudah mencoba mencintainya, tapi tetap saya tidak bisa. Jangan-jangan ini suami yang cuek tadi. Jadi ikhwan, saya katakan ya, kehidupan kita jalani tidak mesti sesuai dengan impian yang kita inginkan. Antum kalau bicara dengan istri, ya, kata orang apa? Rumput tetangga lebih indah. Iya toh, iya benar. Istri antum sudah cantik ya, tahun pertama, tahun kedua sangat cantik, tahun ketiga, tahun kelima sudah mulai pudar kecantikannya. Mulai antum melirik dengan ya rumput tetangga atau rumput yang baru tumbuh dan macam-macamnya. Maka kalau kita ikuti keinginan hawa nafsu kita, maka tidak akan ada habisnya. Ya, oleh karenanya antum melihat kemaslahatan yang terbaik bagi antum menjalani kehidupan keluarga adalah butuh kemaslahatan demi kebaikan antum dan anak-anak antum. Antum berusaha mencintai istri antum, maka ini pahala tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ternyata antum tidak bisa mencintai istri antum, mulailah dari sikap tidak mencintai tadi, antum mulai menzaliminya, maka hati-hati. Maka hati-hati. Ya. Artinya saya kembalikan kepada antum untuk memberikan maslahat kehidupan keluarga antum. Kalau antum pun belum bisa mencintainya, maka berdoa kepada Allah agar menemukan rasa cinta kepada istri.
Dan selama itu janganlah menzalimi istri, karena sebagian suami tatkala tidak cinta kepada istrinya maka dia menzalimi istrinya. Sebagaimana sebagian istri tatkala tidak cinta kepada suaminya maka dia tidak taat kepada suaminya, menzalimi suaminya. Maka kita berlindung dari berbuat zalim kepada pasangan hidup kita. Ini masih banyak pertanyaan, akan tapi mohon maaf, ini saja yang bisa saya sampaikan. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah subhanahu wa taala, yang salah dari kesilapan saya sendiri. Semoga Allah subhanahu wa taala mengampuni saya dan juga mengampuni para hadirin sekalian. Dan saya berharap semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini, semoga Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.